Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Anajia dengan NBI 14625000077. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rancangan program sistem informasi, yaitu sistem manajemen wisata yang sudah saya buat untuk keperluan ujian praktikum pemrograman perangkat lunak. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai. Di sini ada kode package manajemen wisata. Kenapa dinamakan manajemen wisata? Karena saya membuat nama filenya itu manajemen wisata. Lalu lanjut ada import Java util array list. Nah, di sini saya itu menggunakan array yang dinamis, yang ukurannya itu bisa melar secara otomatis sebagai pengganti dari C++. Setelah itu ada import Java util scanner. Di sini scanner itu berfungsi sebagai alat untuk membaca input dari keyboard user. Lanjut, di sini saya membuat konsep substructure atau composition sebagai pengganti struct di C++. Di sini ada kelas alamat yang berdiri mandiri. Objeknya itu nanti akan dimasukkan ke dalam kelas wisata. Di sini ada kelas alamat, string kota, string provinsi. Setelah itu saya membuat konstruktor alamat yang fungsinya itu untuk langsung mengisi data kota dan provinsi saat objeknya itu dibuat lewat keyword new. Kodenya public alamat, string kota, string provinsi. Nah, setelah itu ada this kota sama dengan kota dan this provinsi sama dengan provinsi. Di sini saya menggunakan kata kunci this itu untuk memetakan parameter input yang langsung ke variabel instan kelas tanpa nanti itu memicu ambiguitas buat compilernya. Lanjut, di sini ada kelas induk. Saya membuat kelas induk superclass. Ada public kelas manajemen wisata. Nah, ini itu kelas utama sekaligus bertindak sebagai superclass atau induk dari seluruh model wisata di aplikasi ini. Lalu saya membuat modifier protected yang sifatnya itu rahasia dari luar, tapi wajib bisa diwarisi dan juga diakses langsung oleh kelas anak. Di sini itu ada protected string ID wisata, protected string nama wisata, protected alamat lokasi, protected double harga tiket. Nah, untuk penggunaan protected sendiri itu memberikan proteksi yang ideal. Data kita itu tetap aman dari manipulasi langsung oleh kelas luar yang gak berkepentingan. Tapi dia itu tetap memberikan hak akses eksklusif buat kelas-kelas anak atau subkelas yang untuk mewarisi dan juga mengolah atributnya secara langsung tanpa perlu melewati perantara yang demikian rumit. Di sini kan ada protected alamat lokasi. Nah, di sini itu menggunakan composition yang menanam objek alamat di dalam kelas wisatanya. Lalu saya membuat konstruktor induk yang berfungsi menginisialisasi properti dasar pariwisata agar objeknya itu tidak kosong. Sini ada public class manajemen wisata,
string ID wisata, string nama wisata, alamat lokasi, double harga tiket. Lalu ada this ID wisata sama dengan ID wisata, this nama wisata sama dengan nama wisata, this lokasi sama dengan lokasi, this harga tiket sama dengan harga tiket. Lalu selanjutnya saya di sini membuat kode getter yang berfungsi untuk mengambil nilai dari variabel protected tadi demi keperluan validasi ID dan juga pencarian data. Nah, di sini tuh seperti yang bisa kita lihat kodenya yaitu public string get ID wisata, return ID wisata, public string get nama wisata, return nama wisata, public string get kota, return lokasi kota, dan public double get harga tiket, return harga tiket. Setelah itu saya membuat kode datasetter atau updater yang dipanggil untuk menimpa data lama dengan data baru saat menjalankan menu yang ketiga. Nah, karena di sini tuh ada beberapa menu, totalnya itu ada 6 menu ya. Yang kodenya itu public void update data, string nama wisata, alamat lokasi, double harga tiket. This nama wisata, this lokasi sama dengan lokasi, this harga tiket sama dengan harga tiket. Nah, lanjut. Di sini saya itu membuat fungsi dasar dari polymorphism yang mencetak data standar. Fungsinya itu sengaja untuk disiapkan untuk di-override oleh kelas anak nanti. Seperti yang bisa kita lihat, kodenya yaitu public void tampilkan data wisata, system out println ID wisata plus ID wisata, system out println nama wisata plus nama wisata, system out println kota lokasi kota, system out println provinsi lokasi provinsi, system out println harga tiket plus integer harga tiket. Nah, untuk di sistem out println yang harga tiket plus integer dan harga tiket ini itu saya menggunakan casting yang mencetak harga tanpa ada desimal gitu. Lalu di sini ada public static void main. Sebenarnya public static void main itu udah bawaan ya dari NetBeans-nya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang public static void main itu sendiri. Nah, untuk public static void main itu di sini itu seluruh alur kendalinya itu berada untuk menampung data destinasi wisata yang nanti akan kita masukkan. Nah, saya juga tadi kan menggunakan array yang nggak menggunakan array yang konvensional. Kenapa kok nggak menggunakan array yang konvensional? Karena array konvensional itu sifatnya statis dan ukurannya itu harus ditentukan sejak awal. Jadi nggak bisa ditentukannya itu nanti-nanti nggak bisa. Lalu lanjut saya membuat kode polymorphisme polymorphisme koleksi dan array list bertipe kelas induk mampu menampung semua objek kelas anak. Di sini tuh ada array list, manajemen wisata, daftar wisata sama dengan new array list. Nah, untuk array list sendiri itu merupakan bagian dari Java Collection Framework yang bersifat dinamis. Ukurannya itu bakalan melebar secara otomatis seiring bertambahnya data dan mengecil jika data-datanya itu dihapus, menjadikannya pilihan paling efisien untuk manajemen data CRUD gitu. Lalu lanjut ada scanner input sama dengan new scanner system in integer pilihan menu. Nah, di sini saya membuat do while loop yang berisi menu interaktif yang akan terus berulang dan baru berhenti
jika usernya itu menginput angka 6. Karena di sini di pilihan yang ke-6 itu saya masukkan pilihan untuk keluar. Seperti yang bisa kita lihat, kodenya do sistem out print learn, sistem manajemen wisata, sistem out print learn. Yang pertama ada menambahkan wisata, sistem out print learn yang kedua itu menampilkan semua wisata, sistem out print learn yang ketiga itu mengubah data wisata berdasarkan ID, sistem out print learn yang keempat itu menghapus data wisata berdasarkan ID, sistem out print learn yang kelima mencari wisata, sistem out print learn yang keenam itu keluar. Sistem out print learn pilihan menu 1 sampai 6. Setelah itu ada pilihan menu sama dengan input next integer dan input next line. Nah, untuk input next line ini itu menggunakan input buffer bug fix yang membersihkan sisa enter di memori agar input teks berikutnya itu tidak bakal terlewati. Lalu lanjut di sini saya membuat menu yang pertama yaitu menambahkan data atau create. Kodenya if pilihan menu sama dengan 1, sistem out print learn, pilih jenis wisata, wisata alam, wisata buatan. Sistem out print learn pilihan integer jenis sama dengan input next integer dan input next line. Nah, untuk kode ini yang integer jenis sama dengan input next integer, input next line itu fungsinya itu langsung mengamankan buffer enter setelah kita menginput angka. Seperti itu. Setelah itu if jenis 1 dan jenis 2 sistem out print learn pilihan tidak valid. Lalu lanjut. Nah, lanjut ke continue. Nah, di continue ini itu fungsinya untuk membatalkan proses di bawahnya. Jadi langsung lompat kembali ke menu utama. Lalu lanjut ke sistem out print learn ID wisata. String ID sama dengan input next line. Lalu saya membuat validasi ID unik yang menyisir array list untuk memastikan ID-nya itu tidak kembar. Yang kodenya merupakan boolean duplikat sama dengan false. Lalu selanjutnya ada for manajemen wisata W daftar wisata. Selanjutnya saya membuat kode equals ignore case, membuat pengecekan huruf besar atau kecil itu dianggap sama seperti huruf A besar 01 ataupun A kecil 01 itu bakal sama gitu. Nah, di sini kodenya itu if w get ID wisata equals ignore case ID. Nah, kenapa saya memilih menggunakan metode equals ignore case dan bukan operator perbandingan konvensional sama dengan yang kayak di jenis ini. Yang di if jenis sama dengan 1, kenapa kok pakainya equals ignore case? Karena kalau kita menggunakan operator sama dengan tadi, Java itu cuma bisa membandingkan apakah kedua variabel itu nanti merujuk ke alamat memori yang sama di string pool, bukan ngebandingkan isi teksnya gitu. Lalu lanjut, kode selanjutnya duplikat sama dengan true break. If duplikat, sistem out print learn gagal, ID wisata sudah terdaftar. Setelah itu ada continue. Nah, continue di sini itu berbeda seperti continue yang sebelumnya. Kalau continue yang di sini itu fungsinya untuk menggagalkan penambahan balik ke menu utama.
Lalu lanjut ada kode sistem out println nama wisata, string nama sama dengan input next line. Sistem out println kota, string kota sama dengan input next line. Sistem out println provinsi, string prov sama dengan input next line. Sistem out println harga tiket, double harga sama dengan input next double, input next line. Nah, untuk sistem out println harga tiket, double harga sama dengan input next double, input next line. Di sini itu fungsinya untuk menyelesaikan bug buffernya. Lalu lanjut ke alamat log sama dengan new alamat kota prov. Nah, fungsinya di sini itu untuk menginstansiasi objek struktur kalimat. Lalu lanjut saya membuat percabangan polymorphism yang fungsinya itu membuat objek anak yang spesifik tapi tetap disimpan di array list bertipe induk. Contoh kodenya di sini seperti if jenis sama dengan 1, sistem out println jenis alam, string jenis alam sama dengan input next line. Else sistem out println wahana utama, string wahana input next line. Daftar wisata .add new wisata buatan, ID, nama, log, harga, wahana. Sistem out println data wisata berhasil ditambahkan. Lalu di sini saya membuat menu yang kedua. Menu yang kedua itu menampilkan data atau read via runtime polymorphism. Kodenya di sini itu else if pilihan menu sama dengan 2, if daftar wisata is empty, sistem out println belum ada wisata yang tersimpan. Else sistem out println daftar semua wisata, for manajemen wisata, w daftar wisata, w tampilkan data wisata. Nah, lanjut, di sini saya membuat pilihan untuk menu yang ketiga, yaitu mengubah data atau update via instant conf dan downcasting. Nah, kodenya itu else if pilihan menu sama dengan 3, sistem out println masukkan ID wisata yang akan diubah, string ID sama dengan input next line, boolean ditemukan sama dengan false, for manajemen wisata w daftar wisata, if w get ID wisata dot equals ignore case ID ditemukan sama dengan true. Sebelumnya kita flashback sedikit ke kode yang w tampilkan data wisata yang ini. Nah, di sini itu merupakan kode runtime polymorphism. Yang fungsinya itu Java itu bakal langsung otomatis tahu harus memanggil fungsi cetak milik kelas anak asli di objeknya. Gitu. Oke, lanjut ke penjelasan yang di pilihan menu yang ketiga. Itu ada selanjutnya ada sistem out println masukkan data baru, sistem out println nama wisata, string nama, input next line, sistem out println kota, string kota sama dengan input next line, sistem out println provinsi, string prov sama dengan input next line, sistem out println harga tiket, double harga sama dengan input next double, input next line. Alamat log sama dengan new alamat kota prov. Nah, di sini itu menggunakan variabel log di stack yang hanya memegang address atau alamat penunjuk ke lokasi memori di heap tersebut. Gitu. Lalu lanjut di w update data nama log harga. Di sini fungsinya itu untuk mengubah data dasar yang ada di kelas induk. Seperti itu. Lalu lanjut saya membuat instant conf dan downcastingnya. Yang fungsinya itu untuk mengecek tipe asli objek lalu dikonversi
paksa tipe induk ke tipe anak agar fungsinya nanti itu spesifik bisa diakses gitu. Nah, di sini kodenya itu if w instant conf wisata alam, sistem out println jenis alam string ja sama dengan input next line, wisata alam w set jenis alam ja. Nah, di sini itu kodenya fungsinya itu untuk mengcasting ke wisata alamnya. Lalu kode selanjutnya ada else if w instant conf wisata buatan, sistem out println wahana utama string wu sama dengan input next line, wisata buatan w set wahana utama. Nah, di sini itu juga merupakan casting, tapi castingnya itu ke wisata buatan, bukan ke wisata alam. Lalu lanjut, sistem out println data wisata berhasil diubah break. If ditemukan, sistem out println data tidak ditemukan. Lalu saya membuat menu yang keempat, yaitu menghapus data atau delete. Di kode menu yang keempat ini ada else if pilihan menu sama dengan 4, sistem out println masukkan ID wisata yang akan dihapus, string ID sama dengan input next line, boolean ditemukan sama dengan false. Lalu di sini saya menggunakan perulangan indeks biasa for integer. Karena penghapusan elemen ArrayList itu membutuhkan penunjuk indeks yang jelas. Seperti kodenya di sini itu ada for integer i sama dengan 0 dan i daftar wisata size i++. If daftar wisata get i get ID wisata equals ignore case ID. Lalu daftar wisata remove i. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghapus total objek dari memori heap yang berdasarkan indeksnya. Lalu kode selanjutnya ada sistem out println data wisata berhasil dihapus. Ditemukan true break. Lanjut ke bawahnya. Nah, lalu kode selanjutnya ada if ditemukan sistem out println data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya saya membuat menu yang kelima, yaitu pencarian data search via string contains. Di sini kodenya itu else if pilihan menu sama dengan 5, sistem out println cari berdasarkan ID, nama, kota, harga maksimal. Sistem out println pilihan integer opsi cari sama dengan input next integer, input next line. Boolean ditemukan false. Switch opsi cari. Lalu di sini ada case 1. Nah, case 1 di sini itu fungsinya untuk memfilter ID yang akurat. Kodenya itu sistem out println masukkan ID wisata, string ID cari sama dengan input next line, if w get ID wisata dot equals ignore case ID cari. W tampilkan data wisata ditemukan sama dengan true. Lalu break. Nah, untuk yang case kedua di sini itu fungsinya untuk pencarian parsial nama. Yang mencari potongan kata. Mirip-mirip lah kayak Google Search. Kodenya ada sistem out println masukkan nama wisata, string nama cari sama dengan input next line. For manajemen wisata, w daftar wisata. If w get nama wisata, to lowercase contains nama cari, to lowercase. Di sini to lowercase itu fungsinya untuk membuat pencarian bersifat case insensitive yang nggak sensitif terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Seperti itu. Lalu W
tampilkan data wisata ditemukan sama dengan true. Selanjutnya ada case yang ketiga. Nah, case yang ketiga di sini itu berfungsi untuk pencarian parsial di wilayah kota. Contoh kodenya itu di sini ada sistem out print learn masukkan kota, string kota cari sama dengan input next line for manajemen wisata W daftar wisata. If W get kota to lowercase contains kota cari to lowercase. W tampilkan data wisata ditemukan sama dengan true. Lalu break. Oke, lanjut ke selanjutnya. Lanjut ke yang case keempat. Bentar. Case yang keempat. Nah, di case yang keempat, di sini itu fungsinya untuk pencarian budget anggaran yang harga maksimal. Jadi, contoh kodenya itu sistem out print masukkan harga maksimal double harga max sama dengan input next double for manajemen wisata W daftar wisata. Nah, setelah itu saya itu membuat kode untuk menangkap data wisata yang harganya itu masuk ke dalam budget user gitu. Kodenya itu if W get harga tiket harga max, W tampilkan data wisata ditemukan true. Setelah itu break. If ditemukan, sistem out print learn data tidak ditemukan. Setelah itu ke kode while. Pilihan menu 6, sistem out print learn program selesai, terima kasih. Nah, lanjut di sini saya itu membuat kelas turunan yang pertama, subkelas wisata alam. Di sini saya menggunakan kata kunci extends manajemen wisata. Nah, kata kunci extend di sini itu menegaskan kalau kedua kelas ini itu mewarisi seluruh sifat dan kemampuan dari manajemen wisata itu sendiri. Lalu di sini saya membuat encapsulation private yang atributnya itu unik yang hanya dimiliki dan bisa diakses oleh kelas wisata alam saja. Yang kodenya merupakan private string jenis alam. Lalu kode selanjutnya ada public wisata alam, string ID wisata, string nama wisata, alamat lokasi, double harga tiket, string jenis alam. Lalu di sini saya membuat kode menggunakan keyword super yang harus ada dan wajib di baris pertama. Fungsinya itu untuk melempar data dasar agar diproses oleh konstruktor milik induk di manajemen wisata. Nah, contoh kodenya itu super, ID wisata, nama wisata, lokasi, harga tiket. Selanjutnya ada this jenis alam sama dengan jenis alam. Public void set jenis alam, string jenis alam, this jenis alam sama dengan jenis alam. Lalu di sini saya membuat polymorphism override yang menimpa total fungsi fungsi cetak induknya untuk kustomisasi tampilan tipe anak. Nah, untuk contoh kodenya itu add override, public void tampilkan data wisata, sistem out print learn wisata alam. Nah,
Selanjutnya saya membuat super tampilkan data wisata. Di sini fungsinya itu untuk memanggil cetakan standar seperti ID, nama, alamat, dan juga harga yang punyanya induk agar gak menulis ulang kodenya gitu. Lalu lanjut sistem out println jenis alam plus jenis alam. Di sini itu fungsinya untuk mencetak karakteristik unik milik anak di paling bawah. Lalu lanjut sistem out println. Lanjut ke kode selanjutnya, saya membuat kelas turunan yang kedua, subkelas wisata buatan. Di sini kelas wisata buatan extends manajemen wisata. Nah, sekali lagi saya tegaskan kalau kata kunci extends di sini itu menegaskan kalau kedua kelas ini itu mewarisi seluruh sifat dan kemampuan dari manajemen wisata. Lalu lanjut ada private string wahana utama yang fungsinya itu sebagai atribut unik khusus kelas wisata buatan. Gitu. Lalu lanjut ada kode publik wisata buatan, string ID wisata, string nama wisata, alamat lokasi, double harga tiket, string wahana utama. Lalu di sini ada kode super ID wisata, nama wisata, lokasi, harga tiket. Nah, untuk fungsi super di sini itu tugasnya buat manggil konstruktor punya kelas induk untuk mengurus data umum. Nah, sementara baris berikutnya itu bakalan fokus ngurus variabel unik kelas anak itu sendiri gitu. Lalu lanjut ada kode this wahana utama sama dengan wahana utama. Lalu ada public void set wahana utama, string wahana utama, this wahana utama sama dengan wahana utama. Lalu ada add override public void tampilkan data wisata, sistem out println wisata buatan, super tampilkan data wisata. Nah, di sini saya jelaskan kembali. Fungsi super itu tugasnya untuk manggil konstruktor punya kelas induk untuk mengurus data umum. Nah, sementara baris berikutnya itu fokus untuk mengurus variabel unik kelas anak itu sendiri. Lalu lanjut ada kode sistem out println wahana utama sama dengan wahana utama. Di sini fungsinya itu untuk mencetak data spesifik wahana utama milik kelas anak. Lalu lanjut ada kode sistem out println. Nah, flashback sedikit ke kode bagian getter. Bentar. Nah, di sini public string get ID wisata. Nah, di sini untuk menjembatani kebutuhan data dari luar sistem itu dengan tetap jaga privacy enkapsulasi, saya itu menyediakan serangkaian getter methods kayak get ID wisata, get nama wisata, get kota, get harga tiket. Nah, metode get kota yang mengembalikan nilai lokasi kota, get kota, yang public string get kota, return lokasi kota. Nah, itu contoh abstraksi yang baik, di mana objek luar itu yang memanggil kelas manajemen wisata itu nggak perlu untuk tahu gimana sih struktur internal dari objek alamatnya itu dikelola. Mereka itu cukup punya data ataupun bisa minta data kota dan juga kelas induk yang akan menyediakannya.
Nah, selain getter, di kelas induk ini tuh juga ada fungsi vital yang namanya update data. Nah, kayak di situ ada public void update data, string nama wisata, alamat lokasi, double harga tiket. Nah, metode ini itu dirancang buat pembaruan data yang secara efisien di dalam memori komputer. Ketika pengguna itu ingin mengubah informasi suatu destinasi, sistem itu nggak perlu ngapus objek lama dan mesen ruang memori baru lagi buat objek yang baru. Tapi cukup langsung ditimpa aja nilai atributnya yang sudah ada di dalam heap memory sehingga menghemat penggunaan daya komputasi. Setelah itu saya akan jelaskan sedikit lebih gamblang lagi di bagian yang array list. Array list. Nah, di sini. Array list, manajemen wisata, daftar wisata, new array list. Nah, banyak programmer pemula itu ngiranya array list itu bekerjanya itu secara magis, kayak gitu aja saat bertambah ukurannya. Tapi secara teknis di dalam source code Java sendiri array list itu sejatinya itu didukung oleh array objek konvensional statis yang punya kapasitas awal atau default capacity yang biasanya itu nilainya 10. Nah, ketika kita terus nambah data melalui operasi daftar wisata.add dan jumlah datanya itu nembus batas kapasitas awal, di sini itu keandalan algoritma Java itu bekerja. Nah, rilis itu juga melakukan proses yang disebut resizing atau pengubahan ukuran secara otomatis di latar belakang. Java itu juga bakal ngitung kapasitas baru menggunakan rumus pergeseran bit bitwise yang setara dengan meningkatkan ukuran ya sekitar 50% dari kapasitas sebelumnya. Nah, setelah ukuran baru dihitung, Java itu bakal ngebuat array baru yang lebih besar di dalam memori. Lalu melakukan proses penyalinan atau copying seluruh elemen dari array lama ke array baru. Lalu pakai perintah internal yang cepat yaitu system.arrayCopy. Tapi di sini saya tidak menggunakan system.arrayCopy. Nah, dengan memahami mekanisme ini, kita itu bisa ngejelasin ke audiens kalau rilis itu rilis itu memberikan kemudahan dinamis yang luar biasa bagi kita buat programmer. Di tingkat instruksi mesin komputer tetap terjadi proses alokasi dan juga penyalinan data yang terukur. Nah, pengetahuan ini tuh juga sangat krusial ya dalam menganalisis kompleksitas waktu dan efisiensi memori dari aplikasi CRUD yang kita kembangkan. Nah, sebagai penutup dari penjelasan kodenya, seluruh struktur ini tuh dirancang dalam sistem manajemen wisata untuk membuktikan penulisan kode Java yang bersih, efisien, dan juga terukur sesuai standar pemrograman berorientasi objek, mulai dari penanganan memori dinamis array list, pencegahan duplikasi data melalui validasi unik, eliminasi bug buffer pada scanner, hingga pemanfaatan downcasting objek untuk memanipulasi data spesifik. Nah, kode ini itu juga punya potensi pengembangan yang sangat terbuka di masa depan, kayak integrasi ke basis data permanen yang menggunakan MySQL, JDBC agar datanya itu nggak hilang saat programnya ditutup, ataupun pengembangan antarmuka visual menggunakan Java FX. Demikian penjelasan teknis dari
source code-nya. Mungkin saya akan jalankan kodenya untuk melihat apakah benar berhasil berjalan atau tidak. Di sini tertampil di menu yang pertama ada tambah wisata, yang kedua ada tampilkan semua wisata, yang ketiga ubah data wisata berdasarkan ID, yang keempat hapus data wisata berdasarkan ID, yang kelima cari wisata, yang keenam keluar. Sekarang coba saya menambahkan wisata. Untuk wisata alam, ID wisatanya saya membuat W001 dengan nama wisata Bromo di kota Probolinggo di Provinsi Jawa Timur dengan harga tiketnya 35.000. Jenis alam gunung. Nah, data wisata berhasil ditambahkan. Lalu saya akan coba buat lagi untuk yang wisata buatan. Nama wisatanya Jatim Park di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Harga tiketnya 120.000. Dengan wahana utamanya roller coaster. Nah, sekarang coba menampilkan semua data. Nah, semua datanya bisa ditampilkan wisata alam dan wisata buatannya. Mungkin cukup sekian penjelasan run singkatnya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.